Halo semuanya. Nah, di video ini aku akan membahas sebuah kasus yang sempat menggemparkan dunia otomotif dan merupakan salah satu kasus terbesar yang ada di dunia. Kira-kira kasus apa ya itu? Nah, kasus ini tuh dikenal dengan sebutan Volkswagen Dieselgate, di mana kasus ini tuh cukup berbeda dengan kasus perusahaan biasa. Nah, beda itu di mana sih? Kasus perusahaan biasa kan menyangkut korupsi atau penggelapan dana. Tapi di kasus kali ini tuh justru melibatkan manipulasi teknologi yang akan digunakan pada kendaraan yang akan tersebar di seluruh dunia. Menarik ya? So, kita akan bahas kasus ini dari awal sampai akhir. Oke, sebelum masuk ke kasusnya nih, kita perlu mengenali dulu perusahaan seperti apa yang akan kita bahas ini. Nah, Volkswagen atau yang sering dikenal dengan VW adalah salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia yang berasal dari Jerman. Nah, perusahaan ini tuh memproduksi berbagai merek mobil terkenal seperti Audi, Bentley, Lamborghini, dan berbagai merek mobil terkenal lainnya. Nah, di dalam perusahaan ini, yang megang kendali utama tentu aja ada CEO mereka, yaitu Martin Winterkorn, dan di bawahnya itu ada jajaran direksi yang ngatur arah bisnis perusahaan, serta dewan komisaris yang tugasnya mengawasi jalannya perusahaan supaya tetap sesuai aturan. Nah, selain itu, ada juga tim teknisi dan pengembangan mesin yang bekerja di balik layar untuk mengurus teknologi dan mobil diesel mereka. Tapi ya guys, kasus ini tuh nggak terungkap dari dalam perusahaan langsung, melainkan adanya pihak luar. Nah, jadi ada peneliti dari West Virginia University, yaitu Daniel Carter dan timnya, yang awalnya cuma mau ngetes emisi mobil diesel ini kondisinya gimana kalau di jalan raya. Nah, terus dari situ mereka menemukan hal yang janggal. Nah, temuan ini kemudian bikin mereka kerjasama dengan ICCT, yang lalu membantu menganalisis lebih lanjut, dan akhirnya melaporkan ke lembaga pengawas di Amerika, yaitu EPA dan CARB. Terus ya udahlah, dari sini pelan-pelan muncul kecurigaan yang akhirnya berkembang jadi kasus besar yang kita kenal sebagai Dieselgate. Nah, padahal ya sebelum kasus ini tuh terjadi, reputasi perusahaan ini tuh sebenarnya sangat-sangat baik. Kayak banyak tuh orang yang kenal Volkswagen sebagai perusahaan yang menghasilkan kendaraan berkualitas, inovatif, mampu bersaing di pasar global, dan bahkan perusahaan ini tuh juga dianggap sebagai salah satu pemimpin dari industri otomotif di dunia. Sangat disayangkan. Makanya itulah, pas kasus ini tuh terungkap, banyak tuh pihak yang kaget kayak, wah kok bisa sih perusahaan otomotif sebesar ini tuh terjerat kasus kayak gini. Jadi sekitar tahun 2005 hingga akhir 2000-an, Volkswagen ini tuh punya ambisi besar, yaitu menjadi produsen mobil terbesar di dunia. Nah, untuk mewujudkan hal ini tuh, mereka berusaha meningkatkan penjualan, terutama di pasar Amerika yang merupakan salah satu pasar otomotif terbesar di dunia. Nah, tapi kalau kita punya ambisi, pasti ada yang namanya tantangan ya guys. Jadi ya, tantangan mereka ini cukup besar, karena di Amerika ternyata aturan soal emisi kendaraan itu sangatlah ketat dibandingkan dengan negara lain. Nah, terus juga pada saat itu, mobil diesel itu juga belum terlalu populer di sana. Sehingga banyak orang yang menganggap mobil diesel ini tuh kayak berisik, kurang nyaman, dan gak ramah lingkungan. Hingga akhirnya pada awal 2000-an hingga 2010, perusahaan ini tuh mulai mendorong kampanye yang disebut dengan Clean Diesel di Amerika. Nah, ini untuk memperkenalkan diesel sebagai alternatif yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Nah, dia udah melalui kampanye ini tuh, Volkswagen memasarkan mobil dieselnya sebagai kendaraan yang irit bahan bakar, punya performa bagus, dan tetap ramah lingkungan. Kayak ini sih emang definisi mobil yang perfect gitu loh. Kayak udahlah irit bahan bakar, terus juga performanya bagus, ditambah lagi ramah lingkungan. Siapa sih yang gak mau punya mobil kayak gitu kan? Makanya itu, strategi ini berhasil di sana. Mobil diesel itu mulai mendapatkan perhatian dan kepercayaan dari masyarakat Amerika, dan penjualannya pun mulai meningkat. Selama beberapa tahun, kendaraan diesel dari perusahaan ini tuh terus dipasarkan dan digunakan oleh masyarakat di sana. Nah, sampai pada tahun 2014, mulailah muncul hal-hal yang janggal. Jadi awalnya itu pada Mei 2014, tim peneliti dari West Virginia University melakukan penelitian terhadap beberapa kendaraan diesel, termasuk dari si milik Volkswagen ini.
Nah, penelitian ini tuh dilakukan untuk membandingkan hasil uji emisi di laboratorium dengan kondisi kendaraan saat digunakan secara langsung di jalan raya. Nah, terus ya udah dari penelitian inilah ditemukan hal-hal yang cukup mengejutkan. Jadi, saat diuji di jalan raya, emisi yang dihasilkan kendaraan perusahaan ini tuh ternyata jauh lebih tinggi dibanding hasil yang ditunjukkan saat pengujian resmi di laboratorium. Terus ya udahlah, hasil ini membuat para peneliti bingung karena kayak kok bisa gitu beda. Kan kalau misalnya mobil memang memenuhi standar emisi, harusnya itu hasilnya nggak bakal beda yang di laboratorium sama di jalan raya. Jadi emang ketahuan sih ini ada sesuatu yang janggal. Karena dirasa ada yang nggak beres tadi, hasil penelitiannya kemudian dilaporkan kepada regulator lingkungan di Amerika, yaitu EPA dan CERB. Nah, setelah menerima laporan tersebut, mulai dilakukanlah penyelidikan lebih lanjut terhadap kendaraan perusahaan ini. Antara pertengahan 2015, CERB dan EPA itu mulai menunda dan menahan sertifikasi beberapa model diesel Volkswagen, terutama model tahun 2016 karena adanya dugaan ketidaksesuaian emisi tadi. Nah, awalnya Volkswagen ini tuh menolak dan gak langsung mengakui adanya pelanggaran. Mereka menyanggah dan memberikan beberapa penjelasan seperti adanya kesalahan teknis terkait perbedaan hasil emisi tadi. Terus dibilang juga cuma beberapa kendaraan doang nih yang memiliki kesalahan teknis tadi juga. Terus kan semakin lama penyelidikan berjalan tuh pasti semakin banyak bukti yang ditemukan kan. Sampai akhirnya regulator pun menemukan bahwa Volkswagen ini menggunakan perangkat lunak khusus yang disebut dengan DFID device. Apa sih DFID device ini? Nah, sederhananya DFID device ini adalah software yang bisa mendeteksi kapan mobil sedang menjalani uji emisi. Nah, jadi saat mobil sedang diuji di laboratorium, sistemnya bakal otomatis mengubah pengaturan mesin agar emisi terlihat rendah dan sesuai dengan standar. Nah, tapi saat mobil digunakan kembali di jalan raya, mode itu tuh udah nggak aktif lagi, sehingga emisinya yang dihasilkan jauh lebih tinggi. Ya, makanya bisa beda hasil yang di laboratorium sama yang di jalan raya tadi. Terus ya udahlah, kan bukti ini udah semakin banyak, terus makin jelas juga. Nah, si regulator ini juga makin menekan nih, sampai akhirnya pada September 2015, Volkswagen akhirnya mengakui bahwa mereka memang pakai software ini. Nah, dalam pengakuannya nih, Volkswagen bilang kalau sistemnya itu udah mulai dikembangkan sejak tahun 2005. Ya, jadi udah bertahun-tahun dan ketahuan itu baru 2015. Gila sih. Terus ya udahlah, hal ini tuh langsung menggemparkan dunia otomotif dan menjadi sorotan media di berbagai negara. Pada 18 September 2015, EPA Amerika resmi mengeluarkan Notice of Violation terhadap perusahaan Volkswagen ini. Nah, dalam laporan tersebut, disebutkan sekitar 480.000 kendaraan diesel Volkswagen di Amerika yang dijual antara 2009 hingga 2018 ini menggunakan sistem yang dimanipulasi tersebut. Nah, selain di Amerika Serikat, negara-negara lain juga mulai melakukan investigasi yang lebih luas terhadap kendaraan Volkswagen yang beredar di pasar. Nah, dari hasil investigasi tersebut, diketahui bahwa praktek manipulasi emisi ini ternyata tidak hanya terjadi pada beberapa kendaraan saja, melainkan pada sekitar 11 juta kendaraan diesel Volkswagen di seluruh dunia. Nah, dari sinilah terungkap bahwa yang awalnya terlihat sebagai teknologi clean diesel ternyata menyimpan manipulasi besar yang baru ketahuan setelah bertahun-tahun berjalan. Nah, tidak lama setelah skandal ini terungkap, Martin Winterkorn yang saat itu menjabat sebagai CEO Volkswagen mengundurkan diri dari jabatannya. Nah, meskipun ia menyatakan tidak mengetahui secara langsung adanya manipulasi tersebut, pengunduran dirinya dianggap sebagai bentuk tanggung jawab atas kasus yang terjadi di dalam perusahaan. Volkswagen juga diwajibkan untuk menarik kembali atau melakukan recall terhadap jutaan kendaraan yang terdampak agar diperbaiki dan bisa disesuaikan dengan standar emisi yang berlaku. Selanjutnya, kita lanjut ke dampak dan akibat dari kasus Volkswagen Dieselgate ini. Nah, setelah skandal Dieselgate ini terbongkar, dampaknya ternyata jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Nah, kasus ini tuh tidak hanya merugikan perusahaan sendiri, tapi juga berdampak pada konsumen, investor, hingga industri otomotif secara keseluruhan. Dampak pertama yang paling dirasakan oleh Volkswagen adalah kerugian finansial yang sangat besar.
Nah, setelah kasus ini diumumkan ke publik pada tahun 2015, harga saham Volkswagen langsung mengalami penurunan yang cukup drastis. Banyak investor kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan karena merasa telah dibohongi oleh informasi yang selama ini diberikan. Selain itu, Volkswagen juga harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk menangani berbagai konsekuensi dari kasus ini, mulai dari biaya investigasi, biaya perbaikan kendaraan, kompensasi kepada konsumen, hingga pembayaran denda kepada berbagai negara. Nah, bahkan nih secara keseluruhan, kerugian yang harus ditanggung Volkswagen mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Dampak kedua, Volkswagen harus menghadapi berbagai konsekuensi hukum. Setelah penyelidikan dilakukan di berbagai negara, perusahaan menghadapi banyak gugatan dari regulator, konsumen, maupun investor yang merasa dirugikan. Nah, beberapa eksekutif Volkswagen juga ikut diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban atas keterlibatan mereka dalam kasus ini. Selain itu, Volkswagen ini juga diwajibkan melakukan penarikan atau recall terhadap jutaan kendaraan yang terdampak serta memenuhi berbagai kewajiban hukum yang telah ditetapkan oleh regulator. Dampak ketiga adalah dampak terhadap reputasi perusahaan. Kalau sebelumnya Volkswagen dikenal sebagai perusahaan yang terpercaya dan inovatif, skandal ini membuat citra tersebut mengalami penurunan yang cukup besar. Nah, banyak konsumen merasa kecewa karena perusahaan yang selama ini mereka percayai ternyata terbukti melakukan manipulasi. Nah, kepercayaan publik yang telah dibangun selama puluhan tahun menjadi terganggu hanya dalam waktu yang relatif singkat. Akibatnya, Volkswagen harus bekerja lebih keras untuk memperbaiki reputasinya melalui berbagai perubahan kebijakan dan perbaikan tata kelola perusahaan. Keempat, ada dampak terhadap konsumen. Nah, konsumen menjadi salah satu pihak yang paling dirugikan dalam kasus ini. Nah, mereka membeli kendaraan Volkswagen karena percaya pada klaim bahwa mobil tersebut lebih ramah lingkungan dan telah memenuhi standar emisi yang berlaku. Namun, setelah skandal ini terungkap, banyak konsumen merasa tertipu karena kenyataannya tidak sesuai dengan informasi yang diberikan perusahaan. Kelima, dampak terhadap investor. Nah, investor juga mengalami kerugian yang tidak sedikit. Turunnya harga saham Volkswagen membuat nilai investasi para pemegang saham ikut menurun. Kasus ini menjadi bukti bahwa lemahnya penerapan good corporate governance dapat meningkatkan risiko bagi investor dan memengaruhi stabilitas perusahaan dalam jangka panjang. Keenam, ada dampak terhadap lingkungan. Nah, salah satu dampak yang dianggap paling serius adalah dampak lingkungan ini. Kendaraan yang menggunakan perangkat lunak manipulasi tersebut menghasilkan emisi nitrogen oksida yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan batas yang diperbolehkan. Nah, gas ini dapat berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan dan berpotensi memberikan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan sistem pernapasan. Oleh karena itu, kasus ini tuh tidak hanya menjadi masalah bisnis, tapi juga menjadi masalah lingkungan dan kesehatan masyarakat. Prinsip pertama ada transparansi atau transparansi. Nah, dalam GCG, transparansi berarti perusahaan harus memberikan dan menyampaikan informasi yang jujur, akurat, dan terbuka kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Nah, tapi Volkswagen ini nggak menerapkan prinsip transparansi dengan baik karena informasi yang diberikan kepada publik tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Perusahaan secara sengaja menyembunyikan kondisi emisi kendaraan yang sebenarnya memasang perangkat lunak khusus yang dapat memanipulasi hasil pengujian. Sehingga pada kasus ini tuh, Volkswagen justru melakukan hal yang sebaliknya, yaitu melanggar prinsip transparansi. Prinsip yang kedua adalah accountability atau akuntabilitas. Nah, prinsip ini tuh menekankan bahwa setiap pihak dalam perusahaan harus memiliki tanggung jawab yang jelas atas tugas dan keputusan mereka ambil. Dalam kasus Volkswagen ini, prinsip ini bisa dibilang tidak berjalan dengan baik. Karena kita lihat, praktik manipulasi emisi ini berlangsung selama bertahun-tahun dan melibatkan banyak pihak di dalam perusahaan. Tapi ketika kasus ini terungkap, muncul pertanyaan besar mengenai siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Nah, sebagai perusahaan besar, Volkswagen tentu memiliki sistem pengawasan, manajemen, dan dewan direksi, sehingga seharusnya sistem tersebut mampu mendeteksi atau bahkan mencegah terjadinya pelanggaran seperti ini. Namun kenyataannya, manipulasi tersebut justru berlangsung cukup lama tanpa terungkap dari dalam perusahaan. Prinsip yang ketiga adalah responsibility atau tanggung jawab. Nah, prinsip ini mengharuskan perusahaan untuk menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.
dalam kasus ini Volkswagen tuh jelas-jelas melanggar prinsip responsibility. Nah, alih-alih mematuhi standar emisi yang telah ditetapkan, perusahaan malah mencari cara untuk menghindari aturan tersebut melalui manipulasi tadi. Padahal sebagai perusahaan otomotif terbesar, Volkswagen ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produknya aman digunakan dan tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Prinsip keempat adalah independensi atau kemandirian. Nah, prinsip ini berarti perusahaan harus dikelola secara profesional tanpa adanya tekanan atau kepentingan tertentu yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan. Nah, dalam kasus Dieselgate ini, banyak pihak menilai bahwa tekanan untuk mencapai target bisnis menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya manipulasi. Nah, Volkswagen itu saat ini memiliki ambisi besar untuk meningkatkan penjualan dan memperluas pasar, terutama di Amerika Serikat. Tekanan untuk memenuhi target tersebut diduga membuat sebagian pihak di dalam perusahaan lebih fokus pada hasil yang ingin dicapai dibandingkan dengan mematuhi peraturan yang sudah berlaku. Nah, akibatnya keputusan yang diambil tidak lagi sepenuhnya berdasarkan pertimbangan profesional dan etika bisnis, melainkan demi mencapai tujuan perusahaan dalam jangka pendek. Terakhir, ada prinsip fairness atau kewajaran dan kesetaraan. Nah, dalam prinsip ini, perusahaan itu harus memperlakukan semua pihak yang berkepentingan secara adil dan tidak merugikan pihak tertentu demi keuntungan perusahaan. Nah, dalam kasus ini, pihak yang paling dirugikan tentu saja adalah konsumen dan investor. Karena mereka mengetahui bahwa informasi yang mereka terima selama ini ternyata tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi dapat dikatakan bahwa tindakan perusahaan ini tuh nggak mencerminkan prinsip fairness sama sekali. Karena perusahaan memperoleh keuntungan dengan cara yang pada akhirnya merugikan berbagai pihak. Nah, pelanggaran yang paling menonjol itu terdapat pada prinsip transparansi dan responsibility. Hal ini karena inti dari skandal Dieselgate adalah penyembunyian informasi mengenai emisi kendaraan yang sebenarnya tidak mematuhi regulasi lingkungan yang sudah berlaku. Kesimpulan yang dapat diambil setelah melihat kronologi, pihak yang terlibat, analisis berdasarkan prinsip GCG, serta dampak yang ditimbulkan, dapat disimpulkan bahwa kasus Volkswagen Dieselgate ini merupakan salah satu contoh nyata kegagalan penerapan GCG dalam sebuah perusahaan besar. Nah, kasus Dieselgate ini menjadi pelajaran bahwa pelanggaran etika dan tata kelola perusahaan mungkin dapat memberikan keuntungan dalam jangka pendek. Tetapi pada akhirnya justru menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar bagi perusahaan maupun para pemangku kepentingannya. Nah, karena itu, penerapan GCG seharusnya tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar diterapkan dalam setiap keputusan dan kegiatan perusahaan agar kepercayaan publik dapat terus terjaga. Nah, tanggapan aku nih terhadap kasus ini, menurut aku kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah perusahaan tidak hanya diukur dari besarnya penjualan atau keuntungan yang diperoleh. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana perusahaan menjalankan usahanya secara jujur, transparansi, dan bertanggung jawab. Nah, untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan, perusahaan perlu memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan transparansi informasi, serta memastikan bahwa setiap keputusan bisnis tetap mematuhi etika dan regulasi yang tepat.